Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD. Salam jumpa di channel Sarman Kideman, channel yang tanpa hut. Rekan-rekan SKD dan warga Banyumas yang sedang menanti kebahagiaan. Kali ini saya ingin mengupload tentang jadwal penerimaan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Banyumas yang jatuh besok hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, di mana seluruh desa, seluruh kelurahan di Kabupaten Banyumas, warga kurang lebih 15.000 yang berhak menerima jaring pengaman sosial yang telah mengajukan, baik yang melalui aplikasi website ya JPS Kabupaten banyumaskap.go.id telah diterima dan dinyatakan selamat sukses. Baiklah rekan-rekan, saya ingin menyampaikan jadwal yang akan diterima oleh seluruh warga Banyumas. Yang pertama, ini dari urutan kecamatan dengan simbol A, Aji Barang. Aji Barang nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok pegawai pos yang membagi di 3 kelompok desa, 4 kelompok desa ya. Jadi nanti yang paling awal menerima ini adalah desa Banjarsari, Lesmana, Aji Barang Kulon dan Keracak. Ini jatuh pada jam 8-an ya. Jadi yang nanti saya ingin memperlihatkan saja karena terlalu panjang ya. Aji Barang ini jadwalnya ya. Aji Barang, lihat ya, Aji Barang. Kemudian disusul Kecamatan Banyumas. Ini di Banyumas nih, lihat ya jadwalnya, desa mana jam berapa, desa mana jam berapa ya, lihat ya. Kemudian selanjutnya adalah desa Batu di Kecamatan Batu Raden ya. Ini mana yang paling gasik ya. Jadi jam 8 ini warga harus sudah standby di balai desa ya. Khususnya yang gasik ini antara lain untuk Batu Raden itu Purwosari dan Putasari, ini yang paling gasik. Jam 8 harus sudah ya. Kemudian desa-desa di Kecamatan Cilongok ya. Cilongok ini yang paling gasik adalah Langgong Sari, Pejogol, Karangtengah dan Sokawera. Jam 8 warganya harus sudah standby di balai desa ya. Nah, paling siang silakan dibaca ini jam berapa ya. Ini. Nah, kemudian disusul desa-desa di Kecamatan Gumelar ya. Gumelar ini desa Gumelar, desa Manasaba. Ayo yang paling kasih ya. Kemudian desa di Kecamatan Jatilawang ya. Desa mana nih? Jatilawang ini ya. Desa-desa di Jatilawang ya. Paling kasih ini desa Karanganyar dan Margasana. Jam 8 warganya harus sudah standby di balai desa. Selanjutnya desa Kalibagor ya. Desa Kalibagor. Ini jam berapa sampai jam berapa, lihat ya. Desa Kalibagor yang paling gasik ini desa Kalisogra Wetan dan Kalicupaklor ya. Ini jam 8 harus standby sudah, silakan ya, harus sudah siap. Kemudian selanjutnya desa di Kecamatan Karanglewas, ada 3 kelompok ini. Yang paling gasik adalah Karanglewas Kidul, Kediri dan Jipang. Nah ini ya, lihat yang paling gasik
Nah, ini lihat, ayo. Biar nanti tidak pada datang kasih ternyata jam 12 baru mulai. Atau datang jam 10 berarti sudah kelewatan ya. Silakan, ayo dibaca. Didengarkan ini, ayo. Kemudian selanjutnya adalah Desa Kebasen, di Kecamatan Kebasen maksudnya ya. Di Kecamatan Kebasen. Desa yang paling asik ini Mandirancang dan Gambarsari. Warganya jam 8 harus sudah datang. Ya, di Kebasen, ayo. Ayo. Para subscriber Sarman yang ada di Kebasen ini yang menerima bantuan CPS datang ya, ini. Kemudian desa di Kedung Banteng ada 2 kelompok yang paling gasik ini Baseh dan Karangsalam Kidul. Ini jam 8 warganya ini harus sudah datang ya. Ini jam 8. Jangan sampai datang jam 10 sudah telat ya. Ini ada yang jam 12 juga baru datang, ada jadwalnya harus dibaca betul-betul. Kemudian desa di Kecamatan Kembaran ya, di Kecamatan Kembaran yang paling gasik ini Leduk dan Tambak Sari Kidul. Jam 8 warganya harus sudah datang ini ya. Ini. Ya, ini. Di screenshot ya. YouTube saya bisa di screenshot ya. Nanti jadi tahu jadwalnya kecamatan mana. Kemudian ada juga di Kemranjen. Desa-desa di Kemranjen yang paling gasik adalah Pageralang dan Karangsalam. Ayo, lihat nih para subscriber saya yang ada di daerah Kemranjen. Ayo, ini jadwalnya yang dapat bantuan CPS. Kemudian desa-desa di Kecamatan Lumbir. Halo rekan-rekan subscriber Sarman di Kecamatan Lumbir ini. Jadwalnya paling gasik ini adalah Cingepul dan Cirahap. Jam 8 warganya harus sudah datang ya. Jam 8 harus sudah ada di balai desa. Ini. Kemudian selanjutnya adalah Patik Raja. Yang paling gasik Patik Raja dan Kedung Ringin, ini warganya harus datang gasik ya. Ini dilihat di screenshot ya, video saya di screenshot kemudian bisa nanti seperti foto dilihat ya ini. Nah ini. Kemudian desa di Kecamatan Pekuncan yang paling gasik adalah Cibangkong dan Cikembulan ini. Ayo rekan-rekan Sarman Kidemang yang ada di daerah Kecamatan Pekuncan ini. Ayo. Ini ada 2 kelompok grup dari pegawai pos yang akan membagi ya. Ini. Kemudian Kecamatan Purwojati, rekan-rekan subscriber Sarman Kidemang yang ada di Purwojati ini jangan sampai ketinggalan. Paling gasik ini desa Kali Putih jam 8 harus standby. Kemudian kalau yang paling siang adalah Gerduren jam 1 ya. Tapi ya datang lebih awal jam 12 atau jam berapa ya di balai desa. Supaya tidak ketinggalan ini. Kemudian desa-desa di wilayah kota ya. Purwokerto Selatan Purwokerto Barat, Utara, Timur, Utara ya. Ini jamnya saya kira barangkali lebih dekat di kota ini. Rekan-rekan subscriber Sarman Kidemang jangan lupa ini. Desa mana sudah ini kelurahan. Di balai kelurahan kalau ini ya, tidak di kantor pos. Di kota tip atau bekas kota tip Purwokerto pencairannya di kelurahan, masing-masing kelurahan ya. Masing-masing kelurahan Purwokerto Utara, Selatan ya, Timur, Kecamatan Barat, semuanya ada di kelurahannya masing-masing. Kemudian untuk
Rawalo. Halo rekan-rekan subscriber, saya di Rawalo. Ini jadwalnya. Desa yang paling gasik adalah Tambak Negara dan Rawalo. Ya, Desa Rawalo, Tambak Negara. Ini paling gasik. Kemudian desa-desa di Sokaraja, ada 3 grup dari pegawai kantor pos yang akan datang di balai desanya masing-masing. Paling gasik ini adalah Karangrau, kemudian Karangkedawung dan Kelahang. Nah ini, ya ini. Kemudian Soma Gede. Halo, Soma Gede ini warganya. Datangnya yang paling gasik ini Desa Sokawera dan Soma Gede sendiri. Ya, ini. Kemudian desa di Sumbang. Halo Sumbang. Ada 2 kelompok kantor pos nanti yang akan membagi datang di balai desanya masing-masing. Ini. Kemudian Sumpyo. Halo Sumpyo, ini warganya. Desa mana yang paling gasik adalah Lebeng dan Bogangin. Lebeng dan Bogangin. Paling gasik ini jam 8 harus sudah di balai desa. Kemudian Tambak. Tambak ini, halo Tambak. Kecamatan Tambak. Paling gasik desa Gumelar Lor dan Pelangkapan. Jam 8 ini warganya harus sudah datang. Ya, ini. Kemudian yang terakhir adalah Desa Wangon, Kecamatan Wangon maksudnya. Desa-desa di Kecamatan Wangon, halo. Yang paling gasik ini ada Kelapa Gading dan Kelapa Gading Kulon. Karena warganya banyak yang belum dapat dan ini alhamdulillah ini JPS Banyumas banyak yang dapat. Untuk Kelapa Gading sendiri jumlahnya ini Kelapa Gading 153 dan untuk Kelapa Gading Kulon 167. Berarti warganya ini kreatif, ini cepat mengajukan ya. Ini gasik ya. Nah, gasik ini. Untuk Kelapa Gading Wetan atau Kelapa Gading Kulon jam 8 warganya harus sudah standby ini ya. Kemudian untuk Banteran dan Wangon jam 8.50 atau kurang lebih ya jam 9 ya harus sudah ada di balai desa. Jambu ini jam 10 warganya harus sudah ada di balai desa. Jurang Bahas jam 12 harus sudah di balai desa. Kemudian Cikakak jam 11 warganya di balai desa. Kemudian Randegan jam 12.30, jam 12 ya duhur harus sudah di balai desa. Ya Randegan. Kemudian Windu Negara jam 12.30 setengah 1 itu Windu Negara harus sudah di balai desa. Kemudian Rewaeng ini jam 1 harus sudah di balai desa. Pengadegan jam 1.30 warganya harus sudah di balai desa ya. Ini harus sudah di balai desa. Ini yang paling banyak ditanyakan ini Ram. Pak, syaratnya apa saja? Syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama membawa fotokopi KTP dan KK. Ini wajib ini. Bila perlu yang asli dibawa, ya, yang asli bawa biar nanti tidak bolak-balik. Siapa tahu nanti tiba-tiba pegawai posnya minta yang asli, ya. Nah, yang asli KTP sama KK dibawa, tapi harus difotokopi. Nanti yang fotokopinya yang akan diminta. Nah, ini ya, supaya tidak pulang pergi nanti ke rumah. Siapa tahu tiba-tiba yang asli mana, yang mungkin tidak jelas, akhirnya minta yang asli kan supaya diperlihatkan. Nah, tapi yang jelas fotokopi KTP dan KK harus dibawa. Atau identitas yang lainnya, mungkin surat KTP-nya belum ada, surat keterangan ya, atau mungkin domisili, atau mungkin surat keterangan yang lain, SIM dan sebagainya ya. Tapi kalau sudah punya KTP dan KK ya itu saja ya. Ini
Ini wajib ini, jangan sampai lupa ya ini. Kemudian tidak bisa diwakilkan. Ternyata ketentuannya saya dapat WA dari TSK ini tidak bisa diwakilkan ya, tidak bisa diwakilkan ini. Jadi harus datang sendiri. Ya kemarin yang mengajukan siapa coba? Jangan-jangan anaknya yang di Jakarta mengajukan atas nama bapaknya ya toh. Pakai banyak kamu, ternyata kamu di Jakarta kali. Ya ini repot nih, repot. Tapi ya coba datang saja nanti ke balai desa membawa KTP, KK yang asli-asli, siapa tahu diwakilkan bisa. Kalau ini saya tidak tahu ini keputusannya bagaimana. Karena ketentuannya adalah siapa yang dapat itu yang mengambil sih ya. Ketentuannya siapa yang dapat itu yang mengambil. Perkara bisa diwakilkan dalam satu KK apa tidak saya belum tahu itu. Karena ini kan dari sana langsung bukan dana desa. Kalau dana desa lah apa yang dapat namanya bapaknya, mungkin istrinya yang berangkat itu mungkin tidak apa-apa ya toh. Tapi kalau ini kan dari kabupaten ya, CPS kabupaten. Jadi yang berhak menerima adalah itu yang mengambil ya, sesuai dengan daftar pemperolehnya. Nah, tapi ya kalau misalkan ada, kok tidak ada halangan sebagainya ya datang saja lah. Tapi membawa KTP KK asli, KTP yang menerima maupun KTP yang mewakilkan dibawa. Siapa tahu itu saya tidak menjamin. Siapa tahu ada kebijaksanaan dari pegawai pos ya kan ini. Kemudian selanjutnya adalah undangan tidak dari desa, tetapi melihat aplikasi. Panjenengan mengajukan mungkin dapat SMS atau dapat pemberitahuan dari JPS ini ya. Jadi tapi ada juga desa yang mengundang. Mungkin nanti Randegan, desa-desa yang lain juga ada yang mengundang. Ya, cuma kadang-kadang kita sebenarnya ada resiko juga sih kalau mengundang. Siapa tahu nanti ada kesalahan, nanti dikira desa ngelomboni ya kok. Ternyata panjenengan diundang, ternyata mungkin ada perubahan, siapa tahu kadang-kadang kan yang namanya komputer namanya apa kan kadang-kadang sering geser ya. Ini jadi ya yang jelas siapa yang dapat aplikasi undangan itulah datang saja ya. Kemudian jadwal itu sudah saya share itu jadwal tadi ya. Nanti akan kita screenshot, nanti saya masukkan ke YouTube, siapa tahu bisa dibaca ya. Tadi jadwalnya terutama dari daerah-daerah yang dekat ini ya, Wangon, Lumbir, Jatilawang, Cibarang ini ya, monggo Jatilawang, Rawalo. Ini seluruh Banyumas tadi sudah saya share ya, perhatikan. Kemudian ada yang double itu supaya desa ada kebijaksanaan. Nah ini saya yang repot. Yang namanya bijaksana kan luas ya. Bijaksana saya belum tentu bijaksana menurut dia. Menurut dia bijaksana, menurut saya tidak. Menurut pejabat di atas bijaksana, menurut saya tidak. Menurut saya bijaksana, menurut pejabat di atas tidak bisa ya kan. Jadi ini intinya kalau yang double ini kan tidak boleh kan. Yang kalau double kan sebenarnya tidak boleh. Kan ada loh, ada yang istrinya sudah dapat PKH atau dapat apa, ternyata suaminya mengajukan aplikasi ini dapat, ada tuh. Tapi kita kan itulah urusan yang memberi lah. Nanti kalau kita menyelakkan itu dikira kita yang gimana lagi ya ini. Jadi nanti yang sudah dapat double, ini yang sudah dapat bantuan apa dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, kok dapat aplikasi ini ya, mungkin saya ya gimana ya namanya bijaksana, saya tidak tahu, itu nanti akan dirembuk kemudian lah. Yang jelas silakan saja datang ke balai desa ya, ke balai desanya masing-masing. Itu tadi sudah dijadwal jam mana desa ini. Paling kasih itu tadi Kelapa Gading Kulon untuk Kecamatan Wangon. Kemudian yang Lumbir ada Cirahap dan Cingebul yang paling kasih itu ya, karena pegawai posnya kan dibagi-bagi tugasnya. Tolong itu diperhatikan ya. Kemudian yang lain-lainnya nanti menyusul. Tapi itulah sepintas tentang pemberitahuan ini. Persyaratannya yang jelas KK dan KTP harus dibawa ya. Untuk yang rekening ada juga ditanyakan rekening. Sekarang masih dikoordinasikan dengan bank. Jadi yang masuk rekening belum, tapi mungkin dalam waktu dekat ini ya. Atau barangkali sudah ada yang cair, aku tidak tahu. Tapi ini ada pemberitahuan bahwa nanti akan dikoordinasikan dengan bank yang lewat rekening. Tapi yang tidak lewat rekening silakan ambil di balai desanya masing-masing lewat kantor pos, tetapi di balai desanya masing-masing. Oke, demikian. Tapi tolong jangan lupa supaya channel Sarman Ki Demang lebih cepat meluas, lebih cepat
ekstasi ya, ekstasi apa namanya, terkenal ya. Diperhitungkan, silakan jangan lupa subscribe, tolong bantu subscribe, like, and comment. Komennya jangan di Facebook, komennya di YouTube saja biar rame. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.